Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa menyapa para mahasiswa sebagai peserta mata kuliah TPB Agama Islam. Ini adalah mata kuliah di semester 1 yang tentunya memiliki kepentingan urgensi yang sangat penting bagi kehidupan para mahasiswa, baik pada saat di kampus maupun nanti sudah di luar kampus. Para mahasiswa, uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengirimkan PPT melalui layar ini. Mudah-mudahan ini membantu dalam memahami apa yang menjadi kepentingan para mahasiswa khususnya, dan kita semua bisa menjadikan apa yang akan saya sampaikan ini sebagai pemacu begitu ya, atau pemicu dari diskusi yang akan dilakukan dengan para dosen di kelasnya masing-masing. Tema yang ditugaskan kepada saya adalah 3 persoalan mendasar ya, dan pengaruhnya pada kepribadian manusia. Para mahasiswa, tentu 3 persoalan ini adalah karena mendasar ini secara universal. Persoalan ini tidak hanya kepada seorang muslim, tetapi juga akan menjadi bagian dari pertanyaan seluruh umat manusia. Tapi ada yang bisa menjawabnya dengan benar, ada yang tidak. Oleh sebab itu, saya berharap pada pertemuan yang sangat singkat ini, para mahasiswa bisa menjadikan apa yang saya jelaskan sebagai bahan untuk menjawab ketiga persoalan itu, dan bagaimana pengaruh serta dampaknya pada kepribadian kita semua. Kemudian 3 persoalan itu apa? 3 persoalan mendasar itu apa? Yang pertama adalah dari mana manusia tentu dia hidup, dan bagaimana alam semesta ini ya bisa ada. Tentunya ini perlu dijawab ya, agar apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita yakini di dalam hati itu menjadi inspirasi, motivasi ya bagi perkembangan diri kita masing-masing dari mulai sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi yang pertama adalah persoalannya dari mana kita berasal, bagaimana kehidupan ini ada, bagaimana alam semesta ini tercipta. Itu adalah persoalan mendasar yang tentunya bisa dijawab dengan agama yang kita anut. Kemudian persoalan yang kedua adalah untuk apa hidup dan kehidupan manusia ini dan adanya alam semesta ini. Ya, ini juga 2 pertanyaan yang memang kalau salah kita menjawab atau kita mendapatkan jawaban yang tidak sesuai, bisa jadi kita rugi ya, bukan hanya di dunia, terlebih kerugian itu akan kita dapatkan kelak di yaumal qiyamah atau di hari akhir. Nah, sehingga kita bisa terselamatkan manakala kita memperoleh jawaban yang
tepat. Kemudian yang ketiga adalah setelah kita hidup ini, apa yang akan kejadian apa yang akan kita peroleh begitu ya, yang akan kita lalui sehingga kita bisa selamat ya. Karena kita tidak pernah tahu, tidak ada informasi dari saudara-saudara kita, dari orang tua kita yang sudah terlebih dahulu meninggal, apa yang mereka alami di sana. Nah, itu secara faktual mungkin kita tidak tahu, tapi apa mungkin itu semua kita bisa jawab? Tentunya adalah kita bisa menjawabnya karena yang menciptakan kehidupan dan kematian adalah Sang Maha Pencipta. Allah sudah menginformasikannya kepada kita di dalam firman-Nya. Para mahasiswa yang berbahagia, sebelum kita lanjut pembahasan ini, baiklah kita simak. Di sini ada satu video yang barangkali bisa bermanfaat untuk kita betul-betul simak ya, apa yang akan kita lalui dari hidup, terutama nanti setelah kita di Yaumal Kiamah, itu di hari akhirat. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah, hanya Allah yang Maha tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini. Sebuah tayangan yang tentunya bisa kita ambil pelajaran yang sangat berharga ya, bahwa hidup ini adalah
merupakan fase terpenting dari kehidupan, dari rangkaian kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu, maka kalau kita berbicara tentang fase kehidupan sebelum kita tiada, yang menunjukkan bahwa asal kita kemudian lahir ke dunia ini, di situ tercermin ada sebuah hubungan, yaitu hubungan penciptaan. Kita tahu bahwa manusia, alam semesta ini adalah ya disebut makhluk dalam saat tertentu oleh Allah. Mengapa? Karena terkait dengan itu ya, ada Allah sebagai Khalik, ya, memiliki akar kata yang sama dari khalaqa. Khalik, pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita serta alam semesta ini adalah sebagai makhluk. Nah, manusia sebagai makhluk memiliki dua hal, ya, dua unsur penting, yaitu ada khalqun, jasadnya, fisiknya, dan yang kedua adalah khulukun, atau yang kemudian bentuk jamaknya adalah akhlak. Jadi dua komponen penting manusia ini adalah perlu menjadi perhatian kita di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi ada proses penciptaan yang sedemikian rupa oleh Allah dijelaskan. Saya kutip surat Yunus ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Di sini ada rangkaian kehidupan. Pertama, yuhyi, kita adalah dihidupkan, yang asalnya tiada menjadi ada. Kemudian hidup di dunia ini dengan sedemikian rupa fasilitas oleh Allah dibekali, ya. Yang paling utama adalah tadi kita memiliki jasad fisik, ya, dengan kelengkapannya yang sempurna. Kita juga punya perilaku, punya akhlak yang juga itu menjadi potensi kita. Kemudian kita nanti akan yumitu, Allah akan mematikan. Kemudian setelah mati itu kita masuk di alam kubur, ya, alam barzah. Kemudian turjaun, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara para mahasiswa, untuk menjawab pertanyaan apa yang mesti kita lakukan di dunia ini, dan juga alam semesta ciptaan Allah ini, apa yang dilakukan oleh masing-masing makhluk. Manusia apa yang dilakukan, makhluk yang lainnya, matahari, bulan, bintang, bumi, alam jagat raya ini, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, apa yang mereka lakukan. Pada prinsipnya adalah semua itu tunduk kepada Allah, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang jadi sentral adalah dari semua itu adalah kehidupan manusia. Dalam kehidupan ini, dalam ibadah di dunia ini, kita ada dalam bentuk perintah, ya, yang artinya kita diperintahkan untuk melakukannya, dan larangan artinya kita tidak boleh melakukannya. Saya kutip ayat ke-56 surat Az-Zariyat. Walaupun ayat-ayat lain juga tersebar di dalam Al-Quran sedemikian banyak dan termasuk dalam hadis Nabi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi ini adalah ada kaitan, kalau perintah, ya, dengan larangan itu ada mengabdi, artinya beribadah kepada Allah. Jadi apa yang kita lakukan dalam keseharian ini hanya ada dua kemungkinan, beribadah kepada Allah atau tidak beribadah. Yang beribadah tentunya dapat pahala, yang bukan atau yang manakala itu adalah larangan Allah kita lakukan, itu menjadi perbuatan yang disebut dengan maksiat kepada Allah. Kemudian, ya, untuk lebih jelasnya lagi,
Saya kutip surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Nah, di sini Allah menyajikan kepada kita perintahnya 3 hal. Ya, 3 hal Allah memerintah dan juga melarang 3 hal. Ini nasihat Allah, pelajaran yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadikan ini sebagai pelajaran. Ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Itu 3 hal. Ya. Kita bisa menelusuri makna adil itu adalah sebagai sebuah hal di mana kita sebagai manusia harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita menempatkan diri kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, sebagai mukallaf ya, yang diberi tugas oleh Allah. Itu adalah adil. Kemudian juga makna adil terbersit sebuah keseimbangan dalam hidup. Maka jangan kita mentang-mentang memiliki segala fasilitas hidup, kemudian kita berlaku zolim. Kebalikan dari adil itu adalah zolim. Oleh sebab itu, menegakkan agama, menjadikan aturan-aturan agama sebagai bagian dari kehidupan kita, itu juga disebut dengan adil. Kemudian yang kedua, wal ihsan, kebaikan. Ihsan itu Rasulullah pernah mendefinisikannya. Al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa kebaikan yang disebut ihsan itu bukan kebaikan semata-mata lahiriah saja. Tetapi kebaikan yang disebut ihsan itu adalah kebaikan yang mendalam. Karena ada terminologi lain dalam ajaran agama kita yang disebut dengan kebaikan. Yang paling lahir, yang paling ke depan, yang paling muncul ya dalam istilah kebaikan itu adalah ada thayyib. Thayyib itu kebaikan dalam pengertian lahiriah. Ya. Kemudian yang kedua khair, al-khair juga kebaikan, tetapi kebaikan menyangkut sifat. Ya. Kemudian ada kebaikan yang disebut dengan al-ma'ruf. Al-ma'ruf juga kebaikan, tetapi kebaikannya adalah kebaikan secara sosial. Dan masyarakat juga menerima tentang kebaikan itu. Nah, ihsan ini adalah kebaikan yang lebih hanya sekedar sebuah kebaikan yang dilakukan oleh manusia, tapi orang yang melakukan ihsan itu pada dirinya merasa diawasi oleh Allah dalam semua tingkah laku. Kemudian yang ketiga, wa ita idzil qurba, memberi kepada kaum kerabat. Jadi ini adalah sifat kepedulian, sifat empati kepada kaum kerabat yang tentunya adalah ini menjadi manifestasi dari semua kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita sudah menjadi bagian orang yang selalu memberi. Memberi itu tidak berarti hanya sekedar finansial, harta benda, uang, dan lain-lain sebagainya. Tetapi memberi itu juga adalah di sini tidak sebutkan apa yang barang atau apa yang diberikan kepada kaum kerabat itu. Bisa menyangkut perhatian, kasih sayang, bisa juga kita bisa menyenangkan. Sebaiknya adalah kita membuat kebaikan sebanyak-banyaknya kepada orang, kepada karib kerabat terutama, karena orang kadang-kadang lupa. Orang yang jauh kita jangkau, tetapi orang yang dekat, orang yang ada di sekitar kita, orang yang ada di rumah kita, orang yang ada di kampung kita, ada orang yang ada di kelompok kita, kadang-kadang kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka. Nah, inilah 3 hal sebetulnya dalam ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk berbuat adil, berbuat ihsan,
memberikan kepada kaum kerabat, ya, bisa ilmu pengetahuan yang diberikan, bisa keterampilan, bisa berbagai macam hal. Kalau mungkin, ya, kita sebanyak-banyaknya membahagiakan kepada orang lain, ya. Kalau tidak bisa membahagiakan orang lain, jangan menjadi orang lain tersiksa dan menderita akibat perbuatan kita. Rasulullah mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Keislaman seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa banyak ibadah yang dia lakukan, seberapa lama zikir yang dia ucapkan oleh bibirnya dalam setiap kesempatan. Tapi kebaikan itu sebagai seorang muslim ditentukan oleh muslim yang lain. Kalau kita berbuat menyakiti orang muslim yang lain, itu tidak termasuk berbuat baik, ya. Karena menyakiti atau mungkin juga orang merasa kehadiran kita itu menjadi bagian dari solusi dalam hidupnya. Nah, mudah-mudahan para mahasiswa ini bisa menjangkau ketiga hal ini. 3 hal yang dilarang oleh Allah itu adalah al-fahsya. Apa al-fahsya? Al-fahsya itu kekejian, perbuatan keji, perbuatan buruk yang akibat dari perbuatan ini bisa berdampak bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi kepada orang lain. Mengapa misalnya judi, mabuk, berzina itu merupakan sebuah perbuatan keji? Karena akibat dari perbuatan itu, akibatnya adalah semua, bahkan kepada tataran kehidupan. Mungkin saja apa yang kita senantiasa lakukan dari perbuatan fahsya ini, memang kita rasanya tidak melakukannya, mungkin tidak ada dampak. Yang penting saya melakukan. Tetapi kemudian dampaknya adalah mungkin kepada keturunan, kepada generasi-generasi berikut. Yang kedua, yang dilarang itu adalah perbuatan munkar. Perbuatan munkar itu adalah perbuatan buruk, ya, yang akibat dari perbuatan itu secara pribadi mungkin terbatas pada diri kita. Akibat dari perbuatan buruk ini. Oleh sebab itu, kita hindari saja, karena manakala kita berbuat buruk kepada diri kita sendiri, maka akibat dari perbuatan buruk yang terus bertumpuk, apalagi kita merasa bahwa perbuatan buruk yang kita lakukan walaupun kepada diri kita, ini adalah hal yang kemudian suatu saat menjadi dosa besar, menjadi kesalahan yang besar. Kemungkaran yang dilakukan secara terus-menerus suatu saat akan mengakibatkan kita terjebak kepada perbuatan kemungkaran yang lebih besar. Yang ketiga yang dilarang oleh Allah itu al-baghi. Al-baghi itu adalah permusuhan. Permusuhan diakibatkan oleh hal-hal sepele, salah paham, oleh ketidakcocokan pandangan lain-lain. Nah, inilah barangkali, ya, apa yang tadi harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita hindari perbuatan permusuhan. Kita jalin persahabatan sebanyak-banyaknya, dan kemudian manakala kita sudah menjalin persahabatan itu, kita jadikan persahabatan itu sampai di surganya Allah. Kemudian di akhir ayat ini, An-Nahl ayat 90 ini, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah mengajarkan kepada, Allah memberikan pelajaran kepada kalian semua. La'allakum tadhakkarun, agar kalian dapat mengambil pelajaran. Saudara-saudara para mahasiswa, kalimat ini, ungkapan ini bukan ungkapan yang asing. Kalau Anda sering dengar ketika seorang khotib pada khutbah Jumat, di akhir dari khutbahnya itu membacakan ungkapan ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Tapi mungkin sayang kalau kita pada saat Jumatannya itu baru
bangun ketika mendengar khatib membacakan wal mungkari wal bag, baru di situ kita bangun, padahal sebelumnya adalah tertidur. Ini mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Padahal ini adalah pesannya luar biasa dan ini menjadi inti dari kehidupan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang harus kita jawab adalah seperti apa yang tadi dalam tayangan video itu, ada kita antara hidup kita dengan kematian dan masa yang akan datang itu adalah ada kaitannya dengan hubungan kebangkitan, hubungan hisab dan pengadilan. Ya, untuk ini barangkali jelas sekali apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 4. Ayat-ayat lain yang paralel dengan ini tentu banyak. Saya ambil saja satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ilaihi marji'ukum jami'an wa andallahi haqqa innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qisti wal ladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Hanya kepadanya lah kamu semuanya akan kembali sebagai janji yang benar dari Allah. Jadi kita akan kembali pada sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya. Kita tiada asalnya, kemudian ada. Kemudian Allah mengulanginya lagi, menghidupkan kita setelah nanti mengalami kematian. Dengan kehidupan yang kita raih, kehidupan yang kita dapatkan setelah kematian, yang disebut dengan kebangkitan. Kemudian apa? Mengapa kita dibangkitkan nanti? Agar Allah memberi pembalasan. Ini tersirat makna penghisaban, pengadilan. Kemudian apa yang Allah nyatakan adalah kita ini dinilai semasa hidupnya. Karena pada nanti itu hari Malik Yaumiddin, hari pembalasan. Kapan kita berbuatnya, beramalnya di dunia ini? Ya, di dunia ini adalah tempat berbuat seperti apa yang tadi saya sampaikan. Ya, 3 hal. Berbuat adil, adil kepada diri, adil kepada orang lain, adil kepada sesama manusia, berbuat adil kepada Allah, berbuat adil sesuai dengan kapasitas dan kedudukan kita. Kalau kita diberikan amanah, bagaimana adil itu bisa diterapkan. Sehingga ini adalah maknanya luas. Kemudian berbuat kebajikan. Kebajikan yang didasari oleh keyakinan bahwa Allah senantiasa berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, akhirat adalah tempat kita memetik dan dunia ini adalah mazra'atul akhirat. Dunia ini tempat beramal, berbuat. Persoalan, ada orang yang mengapresiasi, ada orang yang tidak memuji, bahkan mungkin kita disebut orang-orang yang sudah kehilangan akal. Ya. Terserah orang menyebut apa, yang penting kita berbuat baik. Walaupun seandainya kita ini akan mati besok, maka berbuat kebaikan pada hari ini. Misalnya, ketika ditanyakan apa mesti kita, ya, mengapa kita mesti menanam suatu pohon pada hari ini, padahal mungkin kita tahu akan mati besok, nggak jadi masalah. Ya, yang penting kita berbuat baik, menanam pohon, menanam kebaikan. Persoalan dari kebaikan yang kita dapatkan itu, siapa tahu mungkin ada orang lain yang bisa memanfaatkan. Dan itulah menjadi pahala kita di akhirat. Saudara-saudara para mahasiswa, kemudian ya apa yang kita harus lakukan terkait dengan semua itu. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu, bagaimana hubungan-hubungannya? Maka yang paling penting adalah kita meningkatkan makrifah. Ya. Makrifah. Saya maknai makrifah itu mengenali, bukan sekedar mengenal. Kalau mengenal mungkin kita kenal, kita tahu Allah ya Tuhan, Rasulullah ya Nabi. Manusia sesama kita ya manusia. Tapi kalau mengenali, kita bisa mengetahui dan menghayati ya. Kemudian manakala itu mesti
harus kita lakukan karena dampak dari menghayati itu adalah menjadi karakter kita, menjadi tabiat kita. Makrifah kepada Allah, mengenali Rasulullah, mengenali manusia, mengenali Al-Quran, mengenali alam semesta. Ini adalah tugas kita di dunia ini. Silahkan kenali banyak sumber Al-Quranul Karim, ada ayat tanda-tanda Allah dalam Al-Quran yang tersurat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada di situ. Bagaimana Rasulullah, ada manusia, ada Al-Quran, ada alam semesta. Ada ayat-ayat dalam Al-Quran ini disebut dengan ayat-ayat kauliyah yang tersurat, ada ayat-ayat kauniyah yang kita bisa saksikan dalam alam semesta ini. Tentunya inilah pelajaran pendidikan agama Islam yang kita akan dapatkan selama satu semester ini. Setidak-tidaknya kita memakrifati Allah, memakrifati Rasulullah, memakrifati sesama manusia, memakrifati Al-Quran, memakrifati alam semesta. Pada kesempatan yang singkat ini, tidak bisa saya uraikan satu persatu bagaimana memakrifati Allah, memakrifati Rasulullah, tetapi kita bisa memberikan identitas atau ciri-ciri bagaimana kepribadian orang yang sudah makrifah itu. Ada 8 hal yang saya ambil dari berbagai macam sumber, ya. Yang salah satunya, yang pertama adalah kalau kita sudah memakrifati Allah, kalau kita sudah makrifah kepada Allah, sudah makrifah kepada Rasulullah, sudah makrifah kepada diri manusia sendiri, sudah makrifah kepada Al-Quran, sudah makrifah kepada Islam, sudah makrifah kepada alam semesta, maka yang pertama bisa kita ukur adalah quwwatus sillah bi kitabillahi was sunnatin nabawiyah. Yang pertama adalah hubungan yang kuat yang tercipta pada diri kita kepada kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabawi. Kalau tidak muncul hubungan yang kuat antara kita dengan kitab Allah dan sunnah Nabi, maka berarti makrifahnya belum pada tingkat yang semestinya. Masih harus kita tanamkan. Mudah-mudahan dengan bimbingan para dosen, para guru besar, para ustadz, para kiai yang ada di universitas ini, Anda, para mahasiswa, bisa memperkuat hubungan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua adalah an-nadharu wa ta'ammulu wa tafakkuru fil qaul. Yaitu adalah berpikir, ya, meneliti dan juga menghayati apa yang ada dalam alam semesta ini. Semua gejala dalam semesta ini. Baik pada diri manusia, pada hewan, pada tumbuh-tumbuhan, pada alam makrokosmos, pada alam mikrokosmos, itu adalah kaun semuanya. Maka kalau kita senantiasa melakukan, berpikir tentang itu semua, tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah kalian, kata Rasulullah, tentang ciptaan-ciptaan Allah. Maka itu adalah indikator bahwa kita sudah makrifah kepada Allah. Kalau kita cuek terhadap semua persoalan yang ada pada alam semesta, maka makrifah kita perlu ditingkatkan. Yang ketiga, yang harus kita waspadai dan yakini bagaimana ciri orang yang sudah makrifah itu adalah al-muhafadzatu 'alal faraid. Menjaga kewajiban-kewajiban, menjaga fardu-fardunya. Artinya apa yang Allah wajibkan berupa fardu selalu kita melaksanakannya. Selalu kita menjadi bagian orang yang senantiasa menegakkan apa yang Allah wajibkan kepada kita.
Nah, ini indikator. Kalau kita masih juga mengabaikan persoalan kewajiban, sholat 5 waktu misalnya, ya kita masih mengabaikannya, ya itu adalah tandanya kita belum makrifah dengan makrifah pada tingkat yang sebenarnya. Silakan para mahasiswa, tingkatkan makrifah kita kepada Allah, pada Rasulullah, kepada agama kita, makrifah kita tentang manusia, makrifah kita kepada alam semesta, makrifah kita kepada Al-Quran. Karena salah satu indikator seperti yang disebutkan yang ketiga ini adalah menjaga, memelihara, senantiasa kita melakukan tentang kewajiban-kewajiban itu. Yang keempat adalah at-tadzawuq ala halawatil iman bil qiyam wa tador. Bagaimana kita merasakan manisnya iman. Ketika kita merasakan manisnya iman, maka kita senantiasa melakukan al-qiyam, artinya melakukan sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian tadarruk, kita merasa bahwa kehidupan ini kita harus menjadikan diri kita orang yang senantiasa, kalau orang sudah mengatakan handap tasor, tidak sombong, tidak takabur, tidak mentang-mentang. Kepada Allah kita qiyam, ya. Misalnya ada qiyamul lail, ada qiyam dalam arti melaksanakan sholat, ada tadarruk. Kepada sesama manusia kita tidak membedakan bahwa mereka adalah yang harus kita hormati dalam kehidupan ini. Yang kelima, dari apa yang indikator dari kita sudah bermakrifah adalah al-hirsu ala huduri majelis ilmi, majalis ilmi wa dzikr. Ada semangat kita untuk senantiasa hadir pada majelis-majelis ilmu dan majelis dzikir. Nah, kalau kita sudah merasa bahwa diri kita ini begitu haus ya, begitu semangat untuk senantiasa menghadiri majelis ta'lim, majelis dzikir, itu tandanya kita sudah makrifah. Tapi kalau kita malas-malasan, sekali-kali masih mau, sekali-kali tidak. Kalau tidak ditugaskan, tidak mau. Nah, makanya dari apa yang pernah disampaikan di perkuliahan pertama bahwa belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar agama Islam, dan belajar kehidupan pada umumnya tidak cukup dengan hanya mengikuti kuliah-kuliah secara formal. Apalagi ajaran agama Islam. Kewajiban hanya 2 SKS. Tapi kewajiban kita untuk senantiasa. Kalau kita sudah makrifah, tentunya tidak akan susah untuk hadir ke majelis taklim dan majelis dzikir. Yang keenam adalah qiraatul kutubil islamiyah wa muthala'atuha. Adalah membaca kitab-kitab Islami, ya, kitab buku-buku tentang Islam, buku-buku tentang karya-karya para ulama, para salafus saleh, ya, karya-karya yang diinikan ya para ulama-ulama besar baik mancanegara maupun ulama-ulama kita di lingkungan kita, di negeri kita, ya. Nah, tentunya ini juga termasuk bukan hanya buku-buku dalam bentuk terbitan buku saja. Mungkin saja konten-konten, mungkin juga situs-situs dalam internet, mungkin juga media sosial yang harus kita baca, kita telaah itu adalah yang terkait dengan keislaman. Ya. Yang ketujuh adalah intiqa'u suhbatil akhyar. Kita memilih teman-teman yang terbaik, memilih sahabat-sahabat yang terbaik, bukan teman ya, sahabat-sahabat yang terbaik. Karena manakala kita salah memilih sahabat, sahabat itu teman dekat kita, jangan-jangan ya kita terjebak juga kepada kehidupan yang sebetulnya mungkin kita juga tidak suka. Tapi kalau sudah salah bergaul, ya apalagi berteman dekat, apalagi kita tidak bisa membatasi diri, bisa-bisa kita terjerumus ke jurang kenistaan dalam hidup. Oleh sebab itulah para mahasiswa harus betul-betul kita memilih
intiqa'u suhbatil akhyar. Sahabat-sahabat yang terpilih, sahabat yang punya kualitas keimanan, kualitas akidah, kualitas akhlak, dan juga kualitas kecendikiaannya, kualitas intelektual. Supaya kita setidak-tidaknya adalah terpapar dari sifat karakter baik para sahabat kita ini. Ya, karena dalam persahabatan ini Rasulullah pernah mengatakan, kalau kita ingin menguji baiknya seorang, tanya saja atau lihat saja dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan orang yang senantiasa menjilat, jangan-jangan dia juga adalah bagian dari orang-orang yang menjilat. Kalau dia bersahabat dengan orang yang senantiasa berbuat zalim pada orang, dia juga setidak-tidak. Seperti manakala kita bersahabat dengan tukang minyak wangi, mudah-mudahan kita terpapar bau wanginya dari mereka. Yang kedelapan adalah al-muhasabatud da'imatul linnafsi 'alal akhta. Ada senantiasa secara dawam, kontinu memuhasabah diri, menghitung diri, menilai diri, alal akhto, jangan-jangan apa yang kita lakukan itu salah kepada diri kita, salah menurut aturan agama, salah menurut aturan umum, salah menurut aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam lingkungan masyarakat kita. 8 hal ini saya yakin manakala Anda mengikuti kuliah-kuliah dengan baik selama 1 semester ini, insya Allah dengan bimbingan para profesor, para kiai, para ustadz yang ada di universitas ini dalam mata kuliah pendidikan agama, kalian wahai para mahasiswa akan memiliki karakter yang baik yang disebutkan setidak-tidaknya 8 hal. Itu bisa tercapai manakala ma'rifahnya kita benar. Ma'rifah itu adalah menghayati, mengenali, memakrifati sehingga kita adalah menjadi orang yang punya karakter 8 hal ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.